12 dianggap sebagai pribadi yang sudah dewasa, yang sudah matang, yang sudah mampu mengambil keputusan untuk kehidupannya. Maka makna dari apa yang terjadi dengan peristiwa itu menggambarkan tentang seseorang atau pribadi atau kita semua dalam perjalanan juga bisa mengalami yang namanya perubahan-perubahan atau bahkan disebut sebagai titik balik dari setiap peristiwa-peristiwa dalam kehidupan. Ketika kita menemukan dan bersama dengan Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan, mungkin itu menjadi bagian yang boleh dikatakan sebagai titik balik dalam kehidupan kita untuk mengalami pembaharuan. Mungkin inilah juga yang bisa kita renungkan bersama dengan Yohanes Bosco, yang hidupnya juga mengalami perubahan-perubahan. Karena sejak kecil dia sangat perhatian dan peduli dengan anak-anak. Maka kalau ada permainan, dia juga mengikuti permainan yang berkembang yang ada pada waktu itu. Ada satu pertunjukan sulap dan atraksi, kemudian dia mempelajari dan menirunya, kemudian dia mempertunjukkan itu kepada anak-anak. Dan itulah yang membawa perubahan. Begitu banyak orang kalau tertarik anak untuk mengenal, karena disitulah Yohanes Bosco mengajari, entah itu cara berdoa, entah itu juga semangat hidup rohani yang baik. Dengarkan kami yang berseteduh, supaya kami mampu bersatu bersama Kristus Raja kehidupan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama memperingati Santo Yohanes Bosco, seorang imam dan pendidik suatu karya pendekatan kepada orang muda yang membawa pada karya-karya yang lebih besar, dan itu menjadi perjalanan yang membawa keselamatan, kasih, dan juga pertobatan begitu banyak orang. Kita berdoa supaya perjalanan teladan Santo Yohanes Bosco ini juga menjadi kekuatan bagi kita sebagaimana kita alami juga bersama dengan orang-orang yang berjumpa atau melihat Tuhan Yesus dalam usia 12 tahun atau selama 12 tahun mengalami proses perubahan dan akhirnya menjadi orang yang menjadi warta atau saksi atas sukacita. Mari kita bersama siapkan ekaristi kita, mengakui segala keterbatasan dan kekurangan kita. Kita mohon belas kasih Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengobarkan hati Yohanes Bosco imamu untuk menjadi bapa dan guru bagi kaum muda. Semoga dengan semangat yang sama hati kami tergerak untuk memperhatikan kaum muda, mencari jiwa-jiwa dan mengabdi hanya kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dialah yang memimpin kita dalam iman, dan dialah yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dengan mengabaikan kehinaan, ia tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Yesus, yang tabah menanggung bantahan terhadap dirinya, bantahan yang datang dari pihak-pihak orang-orang berdosa. Janganlah kamu menjadi lemah dan putus asa, sebab dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang mencari Engkau ya Tuhan akan memuji-muji Engkau. Orang yang mencari Engkau ya Tuhan akan memuji-muji Engkau. Nasarku akan kubayar di depan orang-orang yang takwa. Orang miskin akan makan sampai kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hati mereka hidup untuk selamanya.
Orang yang mencari Engkau ya Tuhan akan memuji-muji Engkau. Segala ujung bumi akan menjadi sadar, lalu berbalik kepada Tuhan. Segala rumpun bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Ya, kepadanya akan sujud menyembah. Semua orang sombong di bumi di hadapannya akan berlutut. Semua orang yang telah kembali ke pangkuan pertiwi. Orang yang mencari Engkau ya Tuhan akan memuji-muji Engkau. Dan aku akan hidup bagi Tuhan, anak cucuku akan beribadah kepadanya. Mereka akan menceritakan hal ikhwal Tuhan kepada angkatannya akan datang, dan menuturkan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Semua itu telah dikerjakan oleh Tuhan. Orang yang mencari Engkau ya Tuhan akan memuji-muji Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau, maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya dengan sangat. Ia mohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan berkata, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin kau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu.
Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, tali takum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kisah tentang penyembuhan anak dari kepala rumah ibadat Yairus untuk anak yang berusia 12 tahun dirangkai dengan kisah tentang penyembuhan seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita sakit. Makna 12 ini, yang satu adalah orang yang terluput dari penderitaan, bahkan sudah sangat tidak ada harapan lagi untuk kesembuhannya dari seorang perempuan, tetapi satu-satunya yang diandalkan adalah Tuhan. Dan itu dia dengar dari berbagai cerita tentang Tuhan. Yang satu, seorang anak yang ternyata anak itu 12 tahun, diketahui pada akhirnya mengalami kebangkitan. Ini menjadi suatu makna tentang apa yang terjadi. 12 menggambarkan tentang kedewasaan, pertumbuhan, dan perkembangan. 12 dianggap sebagai pribadi yang sudah dewasa, yang sudah matang, yang sudah mampu mengambil keputusan untuk kehidupannya. Maka makna dari apa yang terjadi dengan peristiwa itu menggambarkan tentang seseorang atau pribadi atau kita semua dalam perjalanan juga bisa mengalami yang namanya perubahan-perubahan, atau bahkan disebut sebagai titik balik dari setiap peristiwa-peristiwa dalam kehidupan. Ketika kita menemukan dan bersama dengan Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan, mungkin itu menjadi bagian yang boleh dikatakan sebagai titik balik dalam kehidupan kita untuk mengalami pembaharuan. Mungkin inilah juga yang bisa kita renungkan bersama dengan Yohanes Bosco, yang hidupnya juga mengalami perubahan-perubahan. Karena sejak kecil dia sangat perhatian dan peduli dengan anak-anak. Maka kalau ada permainan, dia juga mengikuti permainan yang berkembang yang ada pada waktu itu. Ada satu pertunjukan sulap dan atraksi, kemudian dia mempelajari dan menirunya, kemudian dia mempertunjukkan itu kepada anak-anak. Dan itulah yang membawa perubahan. Begitu banyak orang lalu tertarik anak untuk mengenal, karena disitulah Yohanes Bosco mengajari, entah itu cara berdoa, entah itu juga semangat hidup rohani yang baik. Di manakah perjalanan titik balik dalam kehidupan kita? Akulah misteri iman kita. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Saya akan semua. Jika kalian tidak bertobat menjadi seperti anak kecil, kalian tak akan diizinkan masuk kerajaan surga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami telah Engkau penuhi dengan santapan Putramu Yesus Kristus. Semoga berkat santapan suci yang kami sambut serta teladan hidup Santo Yohanes Bosco, kami sungguh memperhatikan dan mengasihi kaum muda dan seluruh umat-Mu, sambil menantikan kedatangan Kristus Putramu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai, pergilah, kita diutus.